Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Baban Sopandi dari Universitas Pamulang semester 7 dengan program Studi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah pengajaran bahasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tentang cerpen. Baik, sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa pengertian dari cerpen? Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan karya-karya fiksi lainnya yang lebih panjang, seperti novela atau novel. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Adapun ciri-ciri cerpen cenderung kurang kompleks dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada suatu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas, mencakup jangka waktu yang singkat. Adapun yang menjadi ciri khusus cerpen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, isinya cenderung kurang kompleks. 2. Fokus cerita terpusat pada suatu kejadian. 3. Hanya menggunakan satu alur cerita yang rapat. 4. Tokoh dalam cerpen sangat terbatas dan diulas secara sekilas. 5. Setting yang digunakan biasanya tunggal. 6. Tempo waktunya relatif pendek. 7. Menampilkan konflik yang tidak menimbulkan perubahan nasib pada tokohnya. Baik, berikutnya adapun jenis-jenis cerpen. Yang pertama ada jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dipatok sebagai karya sastra berbentuk prosa fiksi dengan jumlah kata berkisar antara 750 sampai 10.000 kata. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yakni: pertama, cerpen mini, flash, cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 buah. Yang kedua, cerpen yang ideal, cerpen dengan jumlah kata antara 3000 sampai 4000 buah. Yang ketiga, cerpen panjang, cerpen yang jumlah katanya mencapai angka 10.000 buah. Yang kedua, adapun jenis cerpen berdasarkan teknik pengarangnya. Yang pertama, cerpen sempurna. Yang kedua, cerpen tak utuh. Baik, berikutnya adalah aliran-aliran cerita pendek. Aliran cerita pendek merupakan filosofi dasar yang mencirikan pengucapan sastra seorang sastrawan. Hingga kini, telah dikenal puluhan aliran jenis-jenis cerita pendek. Beberapa di antaranya adalah realisme, impresionisme, naturalisme, neonaturalisme, determinisme, ekspresionisme, romantisme, idealisme, dan surrealisme. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya ialah, cerita pendek atau sering disingkat cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibanding karya-karya fiksi lainnya yang lebih panjang seperti novel. Cerita pendek cenderung kurang kompleks dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada suatu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas, mencakup jangka waktu yang singkat. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat kedepannya. Dan jika ada yang masih kurang, boleh ditanyakan. Dan saya harap teman-teman semua bisa belajar lebih giat lagi. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.